Dan untuk membahas terkait pembakaran kios akibat tertembaknya salah seorang warga diduga oleh oknum polisi di Dogiay, Papua Tengah, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Prabowo. Selamat sore, Pak Beni. Ya, selamat sore Bang Davin, Pak Safa, dan pemirsa News. Pak Beni, bisa diinformasikan kepada pemirsa bagaimana update perkembangan kasus ini, Pak, hingga saat ini? Ya, terkait dengan perkembangan situasi kasus yang terjadi di Dogiay, saya jelaskan di sini bahwa sampai saat ini Kabid Humas, Kabid Propam Polda Papua atas perintah Bapak Kapolda, Irjen Pol Matius Fakiri, untuk menginvestigasi kejadian ini. Dan saat ini beliaunya berada di Nabire. Saat ini kita masih mengumpulkan bukti-bukti terkait korban yang meninggal dunia, pembakaran 39 kios, dan kasus pemalangan dan juga korban-korban luka yang lain. Dan terkait dengan pemberitaan bahwa oknum polisi yang melakukan penembakan sementara masih dalam investigasi. Jadi informasi awal yang diterima oleh Bapak Kapolres itu berdasarkan laporan awal dari petugas di lapangan. Nah, dari hasil pemeriksaan sementara itu belum ada bukti-bukti kuat bahwa tembakan itu berasal dari anggota Polres Paniai yang mengawal truk waktu itu. Iya, Pak Beni, jadi pelaku penembakan belum diketahui ya Pak ya. Kemudian apakah korban ini sengaja ditembak atau tidak sengaja tertembak saat terjadi aksi pemalakan saat itu? Ya, inilah yang saat ini sedang didalami oleh Polda Papua di lapangan. Kami masih mengumpulkan bukti-bukti, sementara memang dari pihak keluarga sendiri enggan untuk dilakukan otopsi terhadap korban yang meninggal dunia, dan juga masyarakat Mapia, Kampung Mapia, itu juga sangat sulit membuka diri untuk kami bisa mendapatkan keterangan sebagai saksi. Sementara dari pihak supir dari truk sendiri tidak melihat kalau tembakan itu langsung diarahkan kepada masyarakat. Jadi saat ini diharapkan kita semuanya, untuk khususnya masyarakat, menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh Polda Papua. Oke, Pak Beni, ini kan artinya ada dua peristiwa. Yang pertama kasus penembakan begitu, kemudian yang kedua kan pembakaran kios akibat hal itu. Nah, terkait dengan pembakaran kios, Pak, pasca kejadian hingga kini situasi di sana seperti apa, Pak? Ya, bisa saya jelaskan terkait perkembangan situasi di Kabupaten Dogiay secara umum, secara khusus di wilayah distrik Mapia. Situasi masih terkendali, artinya situasi masih aman, di mana berkat kesigapan dari Bapak Bupati, Dandim Nabire, dan Kapolres Dogiay bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh kampung untuk menjaga keamanan di tempatnya masing-masing sambil menunggu investigasi yang dilakukan oleh Polda. Baik, kemudian apakah pelaku pembakar kios ini sudah diketahui dan ditangkap, Pak Beni? Sementara dari Polda Papua telah mengambil beberapa orang untuk diambil keterangannya. Sementara masih dalam penyelidikan demikian. Baik, artinya belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka pembakaran kios-kios tersebut ya, Pak? Ya. Oke, terkait dengan pengamanan pasca pembakaran kios, karena kiosnya ini tidak hanya satu, Pak, yang dibakar oleh oknum warga begitu, ada banyak kios. Pengamanannya seperti apa, Pak, hingga saat ini? Ya, jadi kondisi 39 kios yang terbakar, saat ini masyarakat yang menghuni kios tersebut, jadi di samping sebagai tempat usaha juga tempat tinggal,
Saat ini 150 warga yang tinggal di kios tersebut sementara mengungsi di Nabire, sudah dikawal oleh Polres Dogiai. Kemudian ada beberapa yang masih tetap tinggal di situ, 10 tinggal di Koramil dan 7 warga tinggal di Polsek. Baik, terima kasih Pak Beni, Kabid Humas Polda Papua telah bergabung bersama kami di Ainus Sore.